Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara untuk melakukan registrasi atau mendaftarkan akun kita kepada jurnal yang akan kita tuju untuk mensubmit artikel dari penelitian. Nah, untuk langkah pertama kita masuk ke mesin pencari Google, lalu kita cari jurnal yang akan kita tuju. Nah, pada kesempatan ini sebagai contoh saya akan mensubmit artikel di jurnal Suluh Bendang. Nah, lalu saya masuk ke jurnal Suluh Bendang. Nah, jurnal ini adalah jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat dan jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 4. Karena saya akan memasukkan artikel di jurnal ini, maka saya terlebih dahulu harus mendaftar sebagai autor di jurnal ini. Nah, ketika saya sudah mendaftar, maka saya baru bisa login di sini karena telah memiliki akun. Nah, untuk bisa mendaftar, kita cari dulu di mana posisi untuk mendaftar. Mungkin di submission ini, kita lihat, periksa dulu. Nah, ini di submission. Nanti posisinya ada macam-macam ya. Bisa dari bagian submission, kalau tidak ada kita langsung masuk login, bisa juga register gitu ya. Mendaftar. Jadi nanti ini langsung di sini ada bagian untuk mendaftar, bagian login dan register, atau di bagian submission untuk mensubmit artikel. Nah, katanya bila ada pilihan kita sudah mendaftar, sudah punya username dan password, maka kita bisa langsung ke login. Tetapi kalau kita belum punya username dan password, kita go to registration dulu. Nah, nanti tampilannya sama dengan bagian register tadi. Jadi Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian bisa mencari tombol di beberapa bagian, mungkin di jurnal tertentu itu berbeda posisi untuk melakukan register atau mendaftar, supaya kita memiliki akun untuk bisa login dan memasukkan artikel di jurnal-jurnal itu. Yang pertama kita isi register itu, isi profil kita terlebih dahulu. Username-nya nanti pakai apa? Username ini adalah nanti nama yang kita gunakan untuk masuk ya ke dalam jurnal ini untuk login. Jadi harus semuanya huruf kecil, atau bisa juga angka, atau juga bisa underscore atau tanda sambung. Nah, passwordnya terserah Bapak Ibu mau memasukkan password berapa, tetapi nanti ada ketentuan di bawah, biasanya kalau ini 6 karakter paling sedikit. Ya, setelah itu kita diminta untuk repeat password. Nah, bagian-bagian yang tanda bintang ini adalah bagian-bagian yang wajib diisi. Salutation, ini panggilannya boleh apa, tapi ini tidak wajib diisi karena tidak ada tanda bintangnya. Nah, lalu ini first name adalah nama kita. Karena nama saya tidak ada middle name, saya tidak isi. Lalu last name, karena nama saya terdiri dari satu suku kata, maka last name-nya juga adalah nama saya, itu diulang kembali. Inisial ini boleh diisi. Affiliation, itu Universitas Negeri Padang, di tempat saya bekerja. Kemudian signature ini boleh dikosongkan, ini tanda tangan. Nah, emailnya saya pakai email saya, lalu saya konfirmasi lagi emailnya. Nah, ORCID ID ini adalah, ini bagi yang sudah mendaftarkan ORCID ID-nya bisa menambahkan, bagi yang belum ada juga tidak apa-apa, tidak ditambahkan. Nah, saya kebetulan ORCID ID-nya sudah ada. Nah, ini ORCID ID saya tinggal copy di sini. Oke. Nah, Scopus ID, kalau sudah punya Scopus ID juga bisa ditambahkan. Saya ada Scopus ID. Kita ulang lagi. Oke. Selanjutnya
akan memasukkan alamat email lagi untuk URL, font dan flag itu boleh dikosongkan. Kemudian alamat emailnya, country-nya diisi Indonesia. Kemudian ini boleh dikosongkan. Nah, ini ada konfirmasi kalau mau dikonfirmasi terkait dengan username dan password tadi ke email kita. Nah, kemudian register S-nya kita mau sebagai reader saja, mau sebagai author atau sebagai reviewer. Nah, karena pada saat ini kita mau mendaftar sebagai author, sebagai penulis, maka kita beri centang juga di author. Tapi kalau berminat untuk menjadi reviewer, maka di bagian reviewer juga bisa diberi centang. Nah, setelah itu bisa diklik register. Oke, setelah dilakukan register tadi, maka kita sudah bisa masuk ke bagian user home kita untuk melakukan submission dari artikel yang akan kita masukkan. Nah, jadi tadi kita sudah punya username dari nama yang kita buat tadi beserta password. Nah, ini dia. Nah, jadi kita sudah masuk ke halaman user home dari akun yang kita miliki. Nah, kalau seandainya kita masuk dari awal, ini kan sudah masuk. Seandainya kita mau masuk dari awal, kita logout ini dulu. Nah, kita masuk ke bagian login ini, nanti dia akan meminta kita untuk menuliskan apa username kita beserta password yang sudah dibuat tadi. Jadi, nanti konfirmasinya kalau tadi sudah diminta konfirmasi ke email, kita akan bisa melihat kembali apa username dan password kita yang diberitahu ke email. Nah, pada bagian username, ini username saya tadi Armiati, lalu passwordnya diketik sesuai dengan password yang dibuat. Lalu tinggal login. Dan kita akan masuk ke user home jurnal tadi. Nah, untuk melakukan submission, kita tinggal klik new submission ini. Nah, bagian pertama dia memberitahukan kepada kita tentang author fees, bahwasanya ini ada 55.000 untuk pembayaran dan segala macamnya, nanti akan ditransfer ke sini. Nah, ini biasanya beragam ya, bagian awal step 1 untuk starting the submission ini beragam tampilan awal yang ditampilkan oleh setiap jurnal, jadi tidak mesti ini awalnya. Untuk jurnal ini dia mengingatkan bahwasanya ada author fees yang harus kita bayar nanti untuk publikasi jurnal ini. Di beberapa jurnal malah tidak disebutkan author fees-nya di bagian awal ini. Langsung saja ke submission checklist, kita tinggal memberikan checklist pada setiap instruksi yang disampaikan, misalnya terkait dengan judul, dengan identitas, abstrak dan semua ketentuan yang harus kita tuntaskan di artikel kita nanti, atau di artikel yang sudah kita buat gitu. Selanjutnya kita setuju dengan aturan yang disampaikan. Oke, kita langsung, ini opsional, tidak perlu diisi, comment for the editor, langsung saja save and continue. Masuk ke step 2, upload the submission. Selanjutnya kita choose atau kita pilih file yang mau kita daftar, kita submit di jurnal ini. Nah, ada artikel pengabdian, lalu saya upload. Oke, baiklah, pada step kedua, apabila telah selesai uploading submission untuk file artikelnya, maka akan muncul seperti ini. Dia akan memberitahu bahwasanya submission file, kode file name-nya, original file name yang kita masukkan, file size-nya, dan date uploaded-nya. Kemudian kalau sudah selesai ini, kita bisa langsung kepada tahap save and continue. Baik, selanjutnya masuk pada step 3, memasukkan metadata dari authors. Jadi kalau autorsnya ada beberapa orang, kita perlu memasukkan data untuk beberapa orang ini. Nah, yang pertama, autorsnya adalah yang mendaftarkan akun tadi,
Nah, kalau tadi itu adalah saya, Armiati. Kemudian ini sudah diisi. Kalau ada Google account number-nya, ini juga bisa diisi. Lalu sebelum memasukkan title and abstract, maka kita diminta untuk menambahkan terlebih dahulu author yang lainnya apabila penulis dari artikel ini lebih dari satu orang. Sebelum itu dia minta juga departemennya, ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Oke, di add author dulu. Oke, baik, ini adalah author kedua. Nah, karena authornya lebih dari satu orang, maka di sini ada pilihan principal contact for editorial correspondent. Jadi untuk editorial correspondentnya nanti adalah orang pertama, karena posisinya itu kita berikan centang, sudah ada centang di sini. Kemudian kita isikan orang kedua sesuai dengan artikelnya. Orang kedua itu Murni Astuti. First name Murni aja dulu, middle name-nya kosong, lalu Astutinya di last name. Nah, emailnya murniastuti@fpp.ac.punp.id. Affiliationnya Universitas Negeri Padang, dan country-nya Republik Indonesia. Ini departemen. Kemudian karena orang kedua ini bukan principal contact for editorial correspondent, untuk korespondennya, maka ini tidak perlu dicentang. Dalam artikel ini ada autornya 5 orang, maka kita add author lagi sampai semua author telah input ke dalam step 3 ini. Nah, setelah selesai masuk, berarti ada 5 author nanti sebagai penulis artikel ini. Selanjutnya kita masuk ke identitas untuk artikelnya. Yang pertama diminta title atau judul dari artikel tersebut. Jadi kita bisa membuka artikel kita di file yang lainnya supaya gampang melakukan copy paste ke dalam bagian ini. Lalu abstraknya, nah beberapa jurnal abstrak dimintakan berbahasa Inggris, di beberapa jurnal tidak harus berbahasa Inggris. Jadi menyesuaikan nanti dengan permintaan dari jurnal itu sendiri. Nah, sementara di jurnal ini membolehkan abstraknya berbahasa Indonesia, maka dimasukkan abstrak yang berbahasa Indonesia. Kemudian indexingnya di manajemen, tentang manajemen. Kata kunci yang ada di artikel kita. Oke, jadi kata kuncinya sudah ada di artikel, ini saja yang dikopikan. Nah, kemudian save meninjau. Nah, ini keywordnya, ini boleh tidak diisi, ya. Lanjut, references ini adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, jadi kita kopikan semua daftar pustaka yang ada di artikel tersebut, lalu masukkan di bagian reference ini. Nah, setelah selesai, kita klik tombol save and continue, sehingga nanti step 3 akan berpindah ke step 4. Ini isinya adalah uploading supplementary files. Nah, kalau kita ada supplementary files atau file tambahan, kita bisa masukkan di sini. Contoh file tambahan mungkin hasil olahan data atau dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh suatu jurnal. Apakah mungkin tentang kaji etiknya dan segala macamnya. Nah, ini tergantung permintaan dari jurnal. Kemudian apabila tidak ada mensyaratkan supplementary file, maka kita boleh melewati step 4 ini. Kita tinggal klik langsung save and continue. Karena saya tidak ada supplementary file yang akan dimasukkan.
Nah, pada bagian terakhir ini step 5, confirming the submission, kita mengkonfirmasi apakah sudah selesai kegiatan kita untuk melakukan submission untuk artikel ini. Lalu kita diingatkan kembali bahwasanya ini nantinya akan dibayar sebesar 555.000 setelah untuk artikel ini bisa dipublish. Nah, ini tampilannya. Nah, kita bisa finish submission. Nah, di beberapa jurnal tampilan author fees tidak ditampilkan, di jurnal yang lainnya ditampilkan seperti ini. Jadi tergantung settingan dari jurnal itu sendiri, bagaimana mereka mengingatkan kepada author apabila jurnal ini adalah jurnal berbayar dan kita harus menunaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran atas publikasi artikel kita ini. Nah, setelah selesai kita tinggal finish submission, ya. Nah, maka artikel ini telah selesai di submit. Ada kata-kata active submission, ya, ada submit yang sudah selesai dilakukan. Kalau kita ingin melihat, nah ini dia. Nah, hasilnya, submissionnya tadi, autornya ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini titlenya, jadi ini statusnya awaiting assignment. Nah, beberapa jurnal melayani pay to fast track, jadi supaya cepat terbitnya ada fast tracknya, ada jalur cepatnya. Nah, kalau kita ingin melewati jalur cepat, maka kita bisa melakukan pembayaran untuk pay to fast track dengan nilai nominal yang berbeda dari yang tadi. Nah, kalau tidak berarti kita lewat jalur biasa, itu tidak persoalan. Jadi nanti kita tinggal melihat informasi di akun kita ini sudah sampai di mana, ya, sudah sampai di mana posisi dari artikel ini. Kita ingin lihat, tinggal klik di title ini, statusnya kan masih waiting assignment, menunggu, ya, kita masih menunggu. Nanti mereka akan mengirimkan hasil, mungkin hasil dari review daripada reviewer yang akan kita perbaiki, mungkin akan disampaikan di dalam ke alamat email dari penulis pertama atau yang menjadi corresponding author, atau dia akan memberikan informasi melalui akun ini. Jadi kita harus rajin-rajin juga membuka email kita. Nah, ini identitasnya, jadi kita masih menunggu penilaian dari reviewernya. Oke, inilah dari langkah-langkah untuk mensubmit jurnal, mulai dari melakukan registrasi untuk author sampai melakukan submission kepada jurnal yang kita tuju. Demikian saja. Kalau sudah selesai, kita bisa log out dari jurnal tersebut. Demikian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.